Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Zara Ponto dengan akhirannya 007. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya Senior Arsitektur 3 tentang perencanaan kawasan perkantoran ke kecamatan. Jadi, kecamatan itu merupakan unit pemerintahan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik ke masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan dan aktivitas administrasi fasilitas fasilitas kecamatan dituntut mampu berfungsi secara efektif dan nyaman. Namun, kondisi di kawasan perkantoran yang belum tertata dengan baik sering menimbulkan permasalahan ruang sirkulasi dan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kawasan perkantoran tingkat kecamatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fungsional, tertata, dan mendukung pelayanan publik yang optimal. Terus, eh, eh, kita masuk ke pemilihan kecamatan. Jadi di sini ada 3 kecamatan, itu Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Tengah, dan Kecamatan Kota Utara. Jadi setelah kita analisis dari segi topografi, aksesibilitas, utilitas, lingkungan sosial, kebijakan dan regulasi, serta fasilitas itu yang paling banyak mendapatkan skor itu dari ke Kecamatan Kota Tengah. Nah, setelah pemilihan dari aspek-aspek kita juga memilih dari fasilitasnya. Jadi bisa dilihat di jumlah unit di Kota Tengah itu dari kantor camat, KUA, kantor pos, bank, koperasi, masjid, gereja, puskesmas, taman, polsek, pos daftar itu dari kecamatan Kota Tengah itu 41 unit. Terus Kota Barat itu 48 unit, serta yang Kota Timur itu 55 unit. Ya, bisa dilihat dari sini yang paling sedikit unitnya itu ada berada di Kota Tengah. Nah, terus setelah pemilihan lokasi, masuk ke pemilihan eh, site. Jadi di sini ada 3 site. Ini berada di Kota Tengah semua. Dan eh, ini dipilih dari aspek-aspek seperti topografi, aksesibilitas, utilitas, lingkungan, vegetasi, kebijakan dan regulasi, dan kebisingan. Jadi, setelah dilihat skornya, yang paling tinggi adalah saya karena berdasarkan hasil analisis, alternatif site 1 itu memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan karena didukung oleh kondisi topografi yang relatif datar, aksesibilitas yang memadai, serta ketersediaan utilitas yang cukup lengkap. Selain itu, lokasi site yang berada di kawasan perdagangan dari jasa atau perkantoran yang menjadikan site ini sesuai untuk pengembangan fasilitas perkantoran. Oh ya, oke. Nah, terus ini untuk bentuk site-nya. Saya dengan ukuran 2,5 hektar ini dalam skala 500. Nah, terus kita masuk ke analisis. Jadi pertama analisis hidrologi. Nih. Jadi tapak ini berada di kawasan permukiman dengan sistem drainase, jalan dan saluran terbuka di sekitar site. Nih, bisa dilihat. Ini berada di sekitar site ini. Terus
Air hujan pada tapak kemungkinan mengalir ke saluran lingkungan lalu menuju ke sungai karena lahan relatif datar dan luas kemungkinan akan terjadi genangan saat hujan lebat jika drainase tidak baik. Terus untuk topografi, kemiringan lahan relatif landai 0 sampai 5% sehingga memudahkan pembangunan. Terus lahan berupa dataran terbuka yang sebelumnya digunakan sebagai lahan kosong. Nah, terus masuk ke geologi, terus tanah ini dominan berupa tanah aluvial dan lemping. Terus wilayah Gorontalo berada pada zona tektonik aktif Sulawesi sehingga memiliki potensi gempa sedang. Terus untuk selanjutnya masuk ke analisis vegetasi. Jadi di area site ini terdapat lebih banyak rumput liar dan semak-semak. Jadi eh semak-semak ini tumbuh di beberapa bagian tapak secara tidak beraturan. Terus semak ini berfungsi sebagai vegetasi pelindung tanah dan habitat bagi organisme kecil. Terus untuk beberapa titik seperti ini itu terdapat pohon berukuran sedang hingga besar yang berfungsi sebagai penedung. Pohon ini memberikan keteduhan, mengurangi panas matahari, serta memperbaiki kualitas di sekitar tapak. Nah, untuk kondisi existingnya, vegetasi yang terdapat dalam tapak masih tergolong minim dan tidak terlalu padat. Karena sebagian besar area merupakan lahan terbuka. Nah, dari dari ketiga dari analisis di atas akhirnya mendapatkan analisis SWOT. Jadi West Stranger itu tapi memiliki luas lahan yang relatif besar yaitu 2,5 hektar sehingga memungkinkan pengembangan ke dalam ke kawasan secara optimal dan terencana. Terus weakness kondisi topografi yang relatif datar berpotensi menyebabkan terjadinya genangan air pada saat curah hujan tinggi apabila tidak didukung oleh sistem drainase yang memadai. Terus masuk ke opportunity, eh, ketersediaan lahan yang cukup luas eh, memberikan peluang bagi pengembangan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan. Penataan ruang terbuka hijau serta penambahan vegetasi berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan terjual di dalam kawasan. Nah, terus ada trade. Nah, tingginya curah hujan di wilayah Kota Gorontalo berpotensi menimbulkan genangan air apabila sistem drainase tidak direncanakan secara optimal. Terus setelah analisis semua analisis masuk ke zoning. Jadi ini zoningnya. Hmm. Di sini di bagian atas itu kita menyerahkan bank. Bagian samping side itu ada bank. Terus bagian tengah itu ada RT, bagian belakang RT ada camat, di belakang bank itu di samping bank itu ada koperasi, terus di sampingnya lagi ada damkar. Terus ini merupakan RTH dan ini polsek serta masjid, kantor pos, puskesmas dan KUA. Nah, terus ini untuk frekuensi hubungan fungsi bangunan. Terus ini untuk program ruang kantor camat. Dan tentunya untuk mendapatkan kebutuhan ruang. Hmm. Nah, setelah eh,
pemrograman ruang ini kita masuk ke besaran ruang. Nah, pertama itu ada kantor camat. Untuk kantor camat sendiri itu setelah dihitung mendapatkan 330 meter persegi. Nah, selanjutnya ada masjid. Masjid itu mendapatkan 329 meter persegi. Terus untuk puskesmas mendapatkan 165 meter persegi. Nah, untuk bank itu mendapatkan 161 meter persegi. Terus ada polsek, ini yang lantai satu 164 meter persegi, dan untuk lantai 2 itu 193 meter persegi. Nah, kita masuk ke kantor koperasi. Nah, untuk kantor koperasi itu dia mendapatkan 300 meter persegi. Untuk KUA itu mendapatkan 360 meter persegi. Nah, terus masuk ke kantor pos. Dari hasil perhitungannya, kantor pos mendapatkan 217, dibulatkan jadi 220 meter persegi. Terus, terus ke damkar mendapatkan 201 meter persegi atau tidak dibulatkan jadi 200. Nah, kita masuk ke konsep. Jadi, konsep sirkulasi dan parkir itu menggunakan konsep parkir satu arah yang tersebar di seluruh bangunan sehingga memudahkan pengguna menjangkau tujuan. Nah, ini bisa dilihat keterangannya. Nah, kelebihan dari parkir ini, akses parkir lebih dekat dengan bangunan nih. Mengurangi kepadatan di satu titik, memudahkan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Nah, terus ini untuk konsep sirkulasi. Ya, bisa dilihat di sini ada dua, satu akses masuk dan dua akses keluar. Ini lebih jelasnya. Nah, menggunakan konsep sirkulasi grid yang menghubungkan seluruh bangunan melalui jalan utama dan jalan sekunder. Pola ini, saya memang menciptakan pola ini, memang menciptakan akses yang merata ke setiap bangunan. Nah, kelebihan dari jalan sirkulasi ini, akses ke setiap bangunan lebih mudah, sirkulasi kendaraan lebih teratur, mempermudah memperjelas hierarki jalan dan arah pergerakan. Nah, terus ada konsep tata masa. Jadi di sini pola sebelumnya pola grid itu sistem penataan ruang berbasis jaringan garis lurus yang berpotongan siku-siku hingga membentuk balok-balok. Nah, konsep ini saya pilih karena sangat efisien, memaksimalkan lahan dan memudahkan navigasi serta mengurangi budget. Nah, ini untuk sifat bangunannya. Ini untuk keterangan bangunan apa saja. Hmm. Nah, ini untuk konsep utilitas. Jadi, lampu yang saya gunakan itu lampu panas surya. Nah, untuk titik lampunya itu bisa dilihat di sini. Eh, dia berada di setiap area perkantoran, di area bangunan. Nah, terus ada eh, konsep plumbing. Jadi di sini sistem air kotornya itu menuju ke septic tank dan sistem air bersihnya itu eh, terdapat dari pump. Nah, terus sistem pengolahan sampah. Jadi pertama itu pemilihan sampah dari organik, anorganik, dan daur ulang. Jadi sampah dari ruangan menuju ke dibuang ke sampah bangunan, terus dibuang ditaruh di TP sementara, terus diantar ke TPA atau TPS. Nah, ini untuk konsep drainase kawasan. Nah, kebetulan kawasan ini sudah memiliki drainase seperti pada analisis, baik itu bagian sini, bagian depan, yang bisa saja menuju ke sungai. Dan ini berupa drainase juga yang sudah ada di tapak. Nah, jadi sistem drainasenya akan menuju ke depan.
agar mengalirkan air. Nah, terus ini untuk konsep RTH. Nah, jadi bagian depan itu saya menggunakan pohon cemara untuk menahan kebisingan dari luar. Kalau ini berada di karena bangunan-bangunan ini berada di dekat jalan. Jadi itu salah satu fungsi untuk mengurangi kebisingan. Nah, bisa dilihat begini cara tatanya pada area bangunan. Nah, untuk di sini saya sengaja membuat konsep tamannya ini melingkar bangunan. Nah, ini untuk RTH-nya. Jadi di RTH ini saya menyediakan pemandangan air mancur, terus ada pohon, dan disediakan gazebo untuk para pengunjung. Nah, terus ada eh, bisa digunakan lapangan ini, ERT ini bisa digunakan sebagai tempat upacara atau eh, kegiatan lainnya. Nah, ini untuk saya. Bisa dilihat di sini dari notasinya. Jadi di A itu ada kantor camat, B itu ada bank, terus C ada koperasi, terus D ada damkar, terus E ada polsek, F ada puskesmas, G ada masjid, H ada kantor pos, terus I ada KUA, serta J ada RTH dan RT. Nah, ini untuk dana kantor camat. Jadi, setelah dianalisis, eh, kita membuat ke ruang kepala camat, ruang sekcam, dan ruang setbak itu berdekatan. Terus ruang seksi dan staf itu disatukan. Terus ruang rapat, terus ada ruang pelayanan. Nah, ini untuk KUA. Hmm. Bisa dilihat di sini ada kepala KUA dan ruang kewirausahaan. Terus ada ruang staf TU, terus ada penyuluhan agama, penyuluhan umum, serta rapat dan aula. Nah, ini untuk damkar, ini untuk kantor pos, ini untuk koperasi, ini untuk bank, ini untuk puskesmas, ini untuk masjid, ini untuk kapolsek. Nah, ini kita masuk ke detail. Jadi bisa dari sini detail jenderal satu eh, itu 90 100 ditambah dengan daun jendela ini. Begitu juga di detail jendela 2 dengan bedanya dengan dua daun jendela. Nah, ini untuk tampak depannya. Nah, ini untuk fondasinya. Jadi, di sini ada dinding bata, keramik, spesi, pasir uruk, warna uruk, slope, fondasi batu kali, dan batu kosong. Nah, di sini juga ada dengan material yang sama, cuma bedanya di sini ketinggian lantainya. Nah, terus ini detail slope, kolom utama, detail form praktis, dan detail balok. Nah, sekian presentasi saya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.